Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara, para sobat dan hadirin sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pada malam hari ini kita akan mengupas tema yang menarik sekali, asal-usul malaikat dan roh jahat. Kita akan melihat gimana malaikat itu bisa ada dan gimana roh jahat itu bisa ada. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, para sobat dan hadirin sekalian, dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itu pada umumnya bicara tentang penciptaan secara jasmania, secara materi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan hadirin sekalian, Allah juga menciptakan hal-hal yang spiritual, hal-hal yang roh adanya. Allah sendiri adalah roh dan tidak berwujud, tidak berbadan, tidak punya materi. Nah, jadi selain menciptakan hal-hal yang materi, langit, bumi, dan segala isinya, Allah juga pernah dan telah mendahulu menciptakan dunia roh, makhluk-makhluk roh. Jadi ketika Allah menciptakan di dalam waktu, dan waktu pun diciptakan oleh Allah, Allah pernah menciptakan dunia malaikat. Bala tentara yang besar sekali, terdiri dari para malaikat, dan mereka adalah makhluk roh adanya, tidak punya tubuh, tidak punya jasmani, dan mereka melayani di hadapan Allah, memuliakan Allah, melayani Allah, melakukan berbagai pekerjaan, termasuk juga pada nantinya kadang-kadang diutus untuk melayani manusia, menjadi perpanjangan tangan Allah kepada manusia, dan kadang-kadang melindungi manusia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan hadirin sekalian, jadi secara intelijensia malaikat lebih tinggi sedikit dibanding manusia, dan secara bahan penciptaannya malaikat itu hanya terdiri dari roh, tidak punya wujud, tidak punya tubuh. Walaupun terkadang dia bisa menampakkan diri dalam wujud, dalam rupa seperti manusia, dan sering digambarkan adalah seperti orang yang cakep, orang yang ganteng. Dan sebenarnya dia tidak bisa dikatakan cakep ataupun cantik, karena malaikat itu tidak kawin dan mengawinkan. Malaikat itu tidak berjenis kelamin. Nah, malaikat itu diciptakan dalam jumlah yang besar dan kita tidak tahu jumlahnya, dan mereka tidak menjadi tua, mereka juga tidak mengalami kematian, mereka tidak punya jasmania. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan hadirin, dari penciptaan terhadap malaikat dalam jumlah yang besar itu, sampai pada suatu kali bahwa di dunia malaikat pernah terjadi peperangan. Nah, hal ini dicatat di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Ada baiknya saya bacakan 3 ayat ini. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai dengan 9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dari bala tentara yang besar dari malaikat-malaikat itu, kemudian pernah terpecah menjadi 2. Mikael dengan bala tentara malaikatnya, lalu naga tua, naga merah, ular tua, naga merah padam, ular tua, yang juga disebut iblis atau Satan itu, juga disertai dengan malaikat-malaikatnya. Jadi kemungkinan kelompok yang kedua ini berjumlah kira-kira sepertiga, digambarkan sepertiga dari bintang di langit, yang kita tidak tahu persis berapa besar. Terjadi peperangan di antara 2 kelompok ini. Kelompok Mikael dan malaikat-malaikatnya tetap berdiri di pihak Allah, sementara kelompok iblis, Satan,
ular tua, naga merah padam ini memberontak terhadap Allah. Setelah terjadi peperangan, mereka dikalahkan dan dikatakan mereka tidak lagi mendapatkan tempat di surga dan mereka dilemparkan ke bumi. Jadi sepertiga dari malaikat itu memberontak, dilemparkan ke bumi. Nah, dari situ Bapak Ibu saudara-saudara, para sobat dan hadirin Tuhan sekalian, kelompok inilah yang dipimpin oleh iblis atau Satan atau naga merah padam, si ular tua. Inilah yang kemudian kita pahami sebagai, yang kita kenal sebagai roh-roh jahat. Apapun istilah orang menyebutnya, setan-setan kah, hantu-hantu kah, ada orang sebutnya Dracula, tuyul, pocong, sundel bolong, wiwi, gondrowo, apapun itu adanya. Inilah yang kita katakan kelompokan sebagai roh-roh jahat. Jadi pada dasarnya roh-roh jahat ini mereka dahulunya adalah malaikat, tapi mereka memberontak terhadap Allah. Lalu mereka dilemparkan ke bumi dan mereka menjadi setan-setan, hantu-hantu atau roh-roh jahat. Jadi secara substansi mereka sama substansinya dengan malaikat. Mereka pada dasarnya juga adalah malaikat, atau kita mau sebut sebagai, ada orang menyebutnya, membaginya kemudian menjadi dua macam, malaikat yang baik dan malaikat yang jahat. Malaikat yang tetap setia pada Allah dan malaikat yang memberontak terhadap Allah. Nah, dari dua kelompok ini maka kita bisa membaginya. Mikael itu adalah penghulu dari malaikat yang baik, archangel, penghulu malaikat. Sementara naga merah padam, ular tua, iblis atau Satan, dia menjadi arch-evil, kepalanya para setan atau penghulunya para setan. Dua kelompok inilah yang terus bergulat sampai dunia ini, sampai zaman kita sekarang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan hadirin Tuhan sekalian, meskipun roh-roh jahat dan juga malaikat secara intelijensia lebih tinggi dari manusia, dan mereka punya keleluasaan bergerak yang melebihi manusia, karena mereka tidak terlalu terbatas oleh tempat, tapi mereka tentu terbatas oleh waktu. Nah, walaupun mereka lebih berkuasa dari manusia, namun mereka juga tidak bisa bertindak sembarangan terhadap manusia. Ada batasan-batasan dari Tuhan. Dan mereka juga tidak bisa sembarangan memperlakukan manusia. Di antara semua ciptaan Allah, dunia spiritual dan dunia materi, hanya manusia yang menjadi biji mata Allah, yang paling mulia dari segala ciptaan. Walaupun malaikat punya kuasa, punya intelijensia lebih tinggi sedikit dibanding manusia, mereka tidak menjadi biji mata Tuhan. Di antara segala ciptaan Tuhan, manusia adalah biji mata Tuhan. Dan Tuhan juga tetap melindungi manusia. Malaikat juga tidak bisa bertindak sembarangan sesukanya. Seringkali adalah bukan malaikat yang mau mengerjai manusia, atau bukan roh jahat yang mau mengerjai manusia. Yang lebih sering terjadi adalah manusia yang mencari-cari mereka, manusia yang meminta pertolongan pada mereka, minta pertolongan pada roh jahat dan minta pertolongan pada malaikat. Manusia yang berusaha mendekati mereka, bukan mereka yang berusaha mendekati manusia. Itu yang sering terjadi, dan Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan hadirin Tuhan sekalian, jadi di dunia ini sekarang bisa ada pocong, kuntilanak, tuyul, gondrowo, atau kita sebut hantu-hantu, setan-setan. Itu pada dasarnya adalah malaikat-malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi Allah tidak menciptakan kejahatan, Allah
menciptakan para malaikat yang baik adanya. Kemudian sebagian dari malaikat itu memberontak terhadap Allah dan mereka jatuh ke dalam dosa, mereka dilemparkan ke bumi dan mereka disebut sebagai roh jahat, setan-setan, hantu-hantu. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, biar kita menjadi jelas bahwa Allah bukan sumber kejahatan, Allah tetap sumber kebajikan. Namun ciptaan terkadang memberontak terhadap penciptanya, jatuh ke dalam dosa, muncul kejahatan dan muncul kerusakan. Demikianlah, biarlah ini membuka pikiran kita, menginspirasi kita. Jangan kita menjadi bingung lagi tentang dunia malaikat maupun roh jahat. Biar pemahaman iman Kristen ini memberikan pegangan bagi kita tentang asal-usul malaikat dan roh jahat. Selamat malam, sampai berjumpa pada pertemuan yang mendatang.